kabar kalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan baik-baik ya guys ya. Oke, seperti biasa di video kali ini saya akan unboxing dan review guys. Namun kita langsung aja ke barangnya. Ini dia barangnya guys. Ya, ini adalah laptop ROG. Mungkin bagi sebagian orang udah ada yang ngerti dan paham guys ya. Namun bagi yang belum ya silahkan menonton dan ikuti. Ini adalah laptop ROG yaitu dari Asus. Apa itu ROG? ROG adalah Republic of Gamers. Jadi ini adalah laptopnya para gamers atau yang pecinta gaming. Oke guys. Ya, di sini masih tipe laptopnya GU603. Ya, di sini juga sama ada nomor seri dan barcode ya. Dan di sini ada tertera spesifikasinya. Ini tertera guys ya. Di sini ada keterangannya LCD 16 in yang WiKey XGA dan hard disk atau SSD yang 1 tera guys ya di sini. Dan RAM memorinya itu sebesar 16 GB. Serta VGA-nya itu adalah RTX 3060 guys. Oke guys, jadi langsung aja kita buka dan lihat seperti apa. Jadi ini begini guys ya. Wow. Keren nih guys. Jadi begitu dibuka laptopnya nongol guys, seperti ini nongol nih. Oke, sekarang kita lihat di dalam kotak sini ada apa aja. Yang pertama unitnya guys ya. Dan ini laptop sangat slim atau tipis kecil. Tapi layarnya 16 in guys, layarnya besar. Dan bobotnya sendiri ringan nggak sampai 2 kilo. Terus dalam kotak sini seperti biasa ada buku manualnya dari Asus ROG ya, kartu garansi dan bla 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 ya guys ya. Ini guys ya, jadi kita singkirkan dulu. Udah nggak ada. Sini kita lihat, sini nggak ada. Di sini kosong. Oh ya guys, kenapa di sini kosong? Karena saya dapat yang pilihan varian yang cuman standar ya, atau yang bundlingnya itu paketnya nggak lengkap lah guys. Biasanya kalau yang lengkap itu dapat tas dan dapat charger Type C. Tapi di sini saya tidak mendapatkan tas dan charger Type C. Tapi spesifikasinya tetap sama-sama guys, dan itu biasanya ketergantungan dari stok tokonya gitu. Jadi kalau emang dia ada yang paket komplit lengkap ya pasti saya beli gitu kan. Tapi sebenarnya sih kalau saya beli yang komplit itu harganya mungkin bedanya sekitar 3 jutaan atau 2 juta lebih lah gitu. Tapi kita mendapatkan tas yang ROG itu dan charger yang Type C. Oke, kita kembali ke sebelah sini. Nah, dan di sini kita mendapatkan kabel power. Oke, kabel power guys ya. Dan di sini kita mendapatkan chargernya. Nah, ini yang saya bilang. Ini adalah charger yang besar, bukan yang Type C. Jika kita beli paket yang komplit itu kita dapat bundle yang tas dan charger Type C-nya, guys. Dan di sini chargernya cukup besar pipih. Tapi wattnya ini yang 240 watt guys. Kalau yang charger Type C itu 150-an atau 120 gitu, lebih kecil. Jadi saya beli paket yang ini karena juga kemarin stoknya di toko nggak ada yang dapat semua yang komplit itu. Jadi saya ambil yang ini aja. Ya hitung-hitung sedikit murah lah gitu. Tapi tetap original. Oke guys. Dan sekarang kita singkirkan dulu. Jadi ini adalah unitnya guys, dan kita akan buka guys. Di sini yang paling saya suka. Wow, suaranya tuh guys. Kita sambungkan. Jadi penampakannya itu seperti ini guys. Wah,
di sini ada efek-efek kayak apa ya, pelangi gitu guys ya, efek prismatik lah apa gitulah pokoknya. Jadi terlihat keren ya guys ya. Ini. Jadi di sini tuh laptopnya tipis guys, tipis nih. Saya pegang itu tipis tuh, tipis sekali. Namun layarnya itu cukup besar, tipis. Jadi gini aja ya laptopnya guys ya. Dan sekarang kita akan coba nyalakan apakah benar-benar dia super ngebut atau kencang guys ya, karena prosesornya udah Core i9 guys ya. Dan ini adalah lapis keyboardnya. Oke, sekarang kita akan coba nyalain guys ya. Kira-kira sekencang apa deh ya? 1, 2, 3. Cukup cepat guys ya. Udah masuk loading ini. Ya, sangat cepat, mungkin tidak kurang dari 1 detik ya, nggak sampai lah. Nggak sampai 1 detik udah masuk ke sini menunya. Memang bener-bener guys ya, cukup cepat. Ya, jadi seperti ini tampilannya guys ya. Di sini tuh bodinya tuh sangat ramping guys ya. Ramping, dan keyboardnya pun udah backlight ya, ala-ala ROG atau gaming RGB gitu guys ya. Dan katanya ini adalah laptop ukuran standar gaming terbaru, yaitu 16 inch. Tapi bagaimana performanya? Jadi langsung aja kita ke tampak dalamnya. Ya, jadi ini dia guys tampilan dalamnya guys. Dan sekarang kita cek dulu ya spesifikasinya melalui situs web resminya guys. Dan langsung aja. Jadi di sini tipenya itu ROG Zephyrus M16 ya, yang seri kodenya GU603. Jadi tampilannya seperti ini guys. Dan kita next. Jadi di sini itu ada beberapa varian ya. Di sini ada yang menggunakan Intel Core i7 dan RTX-nya itu 3050, dan ada yang 360 serta Core i9 yang 3060 guys. Oke, dan kita next. Dan di sini kelebihannya guys. Di kelebihan yang nomor 1 itu ya, di sini keterangannya ini hampir tanpa bingkai dengan screen to body ratio 94%, tampilan hingga Wiki HD, dan sudah mendukung 165 Hz. Nah, jadi di sini 165 Hz dan resolutionnya Wiki HD atau yang biasa disebut 2K guys ya, dan 100% DCI P3, dan teknologinya sudah menggunakan Adaptive Synchron serta Phantom Validated. Nah, dan sudah Dolby Vision. Oke guys, dan kita lanjut ke kelebihannya yang lainnya. Oh ya, tapi sebelum itu di sini dia udah memenangkan berbagai macam penghargaan ya, atau mendapatkan berbagai macam penghargaan guys. Jadi di sini ada ya macam-macam lah, kita cek. Di sini ada lagi penghargaan dari Tested by Overclockers ya, Meza Media, dan macam-macam nih, sepertinya banyak nih. Nah, dari Likert, Editor Choice, Cool Sound, macam-macam. Oke, udah. Jadi penghargaannya cukup lumayan banyak ya guys ya. Dan di sini ada berbagai macam video review dari youtuber-youtuber yang udah review dan menggunakan laptop tipe ini guys ya. Nah, ini banyak sekali guys ya. Oke, dan kita next. Dan di sini juga ternyata laptop ini udah masuk ke berbagai macam media review guys ya. Mulai dari Laptop Spirit, Jux Video, Frandroid, PogD, macam-macam lah. Jadi seperti ini media reviewnya guys. Kotak Game dan Notebook Check udah masuk juga ya. Nah, jadi banyak sekali guys ya media reviewnya. Oke, cukup sampai di situ, dan next. Nah, dan ini kelebihan yang nomor 2 guys. Jadi keterangannya di sini tuh, di sini menggunakan Windows 10 Home, tapi kita dapat mengupgrade-nya ke Windows 11, dan itu secara gratis guys. Dan di sini menggunakan RTX 3060 dan Core i9 serta SSD 1 TB yang PCI generasi keempat ya. Dan RAM-nya itu DDR4 yang support sampai maksimal 40 GB. Cuman yang kita dapatkan di sini yang 16 GB ya guys. Jadi kalau kita mau upgrade, itu kita tinggal ganti yang single channelnya itu guys. Oke, dan kita next lagi. Jadi di sini itu Zephyrus M16 itu menggunakan GeForce RTX seri 30 ya. Ada yang 3050 yang seperti kita sebutkan tadi, 3060, dan bahkan yang saya tahu tuh ada yang 3070 guys. Jadi di sini keterangannya ya Nvidia Ampere arsitektur, macam-macam lah. RTX It's On, AI Acceleration, Dynamic Boost. Ya, dan kita lanjut ke kelebihan yang nomor 3. Di sini menggunakan layar 16 inch, tapi chassisnya itu 15 inch guys. Jadi dia lebih kecil ya meskipun layarnya lebar. Kita lanjut soft touch coating. Jadi di sini itu bahannya itu lembut guys. Di bagian dalamnya ya, di bagian keyboard sekitar touchpadnya itu bahannya lembut. Dan kita lihat lagi. Nah, untuk bagian depannya ini dia menggunakan bahan metal dan mempunyai efek prismatic shine ya, katanya Asus itu. Jadi dia shine dot metric pada tutupnya dibuat dengan proses CNC presisi. Jadi ada efek-efek kilauannya gitu guys ya, yang disebut prismatic shine. Kita next.
Dan ini udah mendukung 180 derajat ergo live, jadi bisa dibuka sampai rata gitu ya, datar. Jadi kita tuh lebih mudah dan nyaman untuk membuka laptop ini guys. Dan kita lanjut ke kelebihan yang keempat. Jadi di sini tuh ada keterangan intelligent cooling enable quick power. Ya di sini udah menggunakan liquid metal, arc flow, self cleaning. Nah self cleaning ini mengklaim bahwa laptop ini mampu membersihkan debu dengan sendirinya guys. Jadi pembersih otomatis gitu yang disesuaikan gitu. Dan seperti inilah gambarnya. Kelebihan yang selanjutnya di sini audionya ini. Di sini keterangannya nih ya, menggunakan 6 speaker ya, dan dual force cancelling, dan 3D mic, dan noise cancelling teknologi, dan sudah mendapatkan sertifikat high resolution audio dan Dolby Atmos. Oke guys, dan kita next lagi ya. Jadi seperti ini ya, dual force cancelling woofers ya. Jadi speakernya itu sangat jernih guys, dan mempunyai mikrofon 3D ya guys ya, dan mempunyai fitur ini AI noise cancelling ya, macam-macam lah, stereo juga. Terus kita lanjut di kelebihan yang keenam guys. Nah di sini tuh lighter, slimmer, more portable. Jadi di sini tuh desainnya cukup ringkas lah ya, hingga masa pakai sampai 10 jam guys. Pengujian baterainya nih guys. Jadi di sini tuh ada 90 watt hour ya baterai, dan fast charging teknologi, dan sudah menggunakan Thunderbolt 4 dan Wi-Fi 6 sertifikasi. Oke, jadi seperti ini tampilannya guys ya. Dan lanjut di kelebihan yang ketujuh. Nah di sini style tip, fingerprint, dan keterangan travel distance-nya ya, serta overstroke teknologi. Jadi di sini keyboardnya ini seperti ini tampilannya guys. Oke, dan lanjut ke konektivitasnya. Jadi di sini mempunyai berbagai macam port I/O ya. Jadi keterangannya di gambar sini ya, ada power, DMI-nya udah mendukung 2.0 yang B, dan di sini ada kabel LAN ya RJ45, serta USB yang 3,2 dan generasi kedua, serta Thunderbolt yang generasi keempat yang ini yang paling baru guys. Dan ada lagi USB Type C yang generasi kedua ya guys ya, dan 3,5 mm audio jack. Jadi di sisi kanannya itu sendiri ada dua port ya guys ya, yang satu USB 3,2 generasi ke-1 dan micro SD, serta di sini ada tambahan pengaman untuk laptopnya guys ya. Oke, dan kita lanjut ke kelebihan selanjutnya. Jadi di sini itu sistem softwarenya guys ya, yaitu software Armoury Crate dari Asusnya sendiri. Jadi kita di sini bisa bebas setting seperti apa, maunya apa gitu guys ya. Perannya dan ada game visual dan scenario profiles ya guys ya. Dan yang ke-10. Nah, yang ke-10 ini hanya bandelnya guys ya, Gear Up and Game. Jadi game penuh gaya dengan aksesori ROG. Tapi di sini ada keterangan yang perlu digarisbawahi. Headset dan mouse hanya tersedia di GeForce RTX 3070. Jadi seperti itu guys, dan ada lagi keterangannya di sini. Peripheral yang dibandel dapat bervariasi menurut wilayah. Silakan periksa dengan vendor lokal untuk penawaran yang tepat. Jadi yang saya beli itu dan saya dapatkan tuh, saya cuma mendapatkan box unitnya serta chargernya guys. Tasnya atau mouse-nya atau charger yang Type-C saya tidak mendapatkan. Tapi tidak masalah, it's okay, nggak butuh-butuh amat yang itu. Oke guys, jadi itu review dari web resminya, dan kita cek untuk harganya guys. Jadi di sini saya buka di Tokopedia guys ya. Jadi di sini tuh harganya sekitar kisaran seperti ini guys. Nah, ini yang varian Core i9 dan RTX 3060, memori 16 GB ya guys ya. Jadi di sini itu keterangannya ya, kelengkapannya cuman unit laptop, charger, kartu garansi, box, dan dus laptop. Jadi kalau kita memiliki yang kelengkapan lengkap, mendapatkan tas, charger Type-C, itu mungkin bisa diperkirakan harganya sekitar 35 jutaan guys. Oke guys, jadi kita lanjut ke pengujian softwarenya guys. Jadi ini kita close dulu ya, dan kita akan langsung ke pengujian softwarenya guys ya. Dan saya cek dulu Armoury Crate. Jadi di sini itu saya menggunakan mode performance guys ya, dan dengan adapter charger yang terpasang. Sekarang saya akan coba cek menggunakan CPU Z ini guys ya, dan minta update. Oke, kita continue aja. Jadi di sini keterangannya itu Intel Core i9 generasi ke-11 ya, Tiger Lake. Jadi di sini teknologinya 10 nanometer, dan keterangan bla 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 lah di sini guys ya. Core speednya seperti ini. Terus kita ke mainboardnya, modelnya yang tadi ya guys ya, GU603HM PCI Express generasi keempat. Chipset Intel, software Intel, Tiger Lake ya. Dan kita next ke memorinya guys. Jadi di sini terbacanya dual channel ya, 8, jadi totalnya 16 GB. Oke, dan kita ke grafiknya. Grafiknya ini ada dua ya. Yang ini RTX 3060, memorinya 6 GB, GDDR6, dan yang ini VGA UHD grafiknya guys, yang bawaan Intelnya guys ya. Oke, nggak ada lagi, dan kita lanjut ya. Di sini jadi ada Nvidia GeForce RTX 3060 ya, seperti yang tadi. Cuman di sini keterangannya lebih detail guys ya. Sensornya ini ya, GPU temperaturnya 60, macam-macam ya guys ya. Itu sesuai spesifikasi. Kita close. Sekarang kita cek lagi menggunakan hardware info ya. Di sini Intel Core i9-nya ya guys ya, terangan Intel Core i9, dan chipsetnya di sini, memorinya di sini ya, macam-macam ya. Monitornya ada di sini juga keterangannya lengkap guys ya. Oke, jadi menurut saya ini sesuai spesifikasi, dan sekarang kita cek SSD-nya guys. Oke, kita tunggu dulu guys, dan ini saya menggunakan mode performance ya guys ya. Oke, kita tunggu sebentar.
Ya, jadi seperti ini guys hasilnya ya guys ya dari SSD-nya. Jadi di sini read-nya itu sekitar 3000-an ya, dan write-nya itu sekitar 2000-an. Ya, lumayan sih, lumayan kenceng ya. Ya, jadi untuk hasil tes kecepatan SSD-nya seperti ini guys ya. Dan sekarang kita lanjut ke software selanjutnya guys, Crystal Info. Jadi di sini itu SSD-nya itu namanya Intel ya, ginilah kodenya bla bla bla. Saya juga kurang paham dan kurang ngerti ini merek apa dan statusnya. Jadi di sini tuh nggak ada apa-apa. Jadi di sini cuman tampilan gini doang guys, penamaan, dan di sini ada keterangan temperaturnya sekitar 46 derajat Celcius. Ya lumayan cukup ya, 40-an derajat Celcius ya, nggak terlalu panas-panas banget. Oke guys, jadi itu pengujian software untuk laptop ini, dan sekarang di pengujian kali ini saya akan menguji sebuah rendering video guys. Dan di sini saya menggunakan software Adobe Premiere Pro. Dan juga di sini saya sudah sediakan sampel videonya, dan ini dia. Dan langsung aja saya coba ekspor videonya ya guys ya. Jadi itu di sini durasi videonya itu 11 menit 32 detik ya, atau 11 menit lebih, dan resolusinya itu Full HD ya di sini guys ya. Dan ini adalah settingan-settingannya, dan langsung aja saya coba ekspor ya guys ya. Dan kita tunggu. Jadi sekitar 2 menit berapa detik atau 2 menitan lah guys ya untuk hasil rendering video Full HD yang durasinya 11 menit. Jadi cukup kenceng guys ya menurut saya. Dan kita akan coba tunggu aja. Ya, jadi di sini udah tinggal beberapa detik lagi guys. Dan ini sudah selesai. Ya, jadi untuk rendering video yang berdurasi 11 menit dan resolusi Full HD ya dapat diselesaikan dengan waktu 2 menit guys. Dan sekarang saya akan coba lanjut ke pengujian untuk gamingnya guys. Dan udah masuk ke scans gamenya. Ya, jadi ini dia adalah game Assassin's Creed Valhalla, dan FPS-nya di sini mulai naik guys ya, dari 30 ke 95 FPS. Dan langsung aja kita masuk. Dan sebelum memulai saya ingin masuk ke opsi dulu. Jadi di sini itu saya menggunakan yang resolusi yang paling tinggi guys, yaitu ini ya, 2560 x 1600 untuk settingan screen-nya. Dan untuk settingan grafiknya sendiri saya di sini masih memakai yang very high ya guys ya, karena saya bermain di mode performance-nya guys ya. Dan mengingat juga laptop ini masih memori standar 16 GB. Oke guys, jadi di sini saya hanya bermain di very high ya guys ya. Dan untuk settingan yang lain-lainnya seperti ini. Oke, dan langsung aja kita kembali dan langsung mulai gamenya guys. Ya, jadi ini masih loading guys ya, dan saya menggunakan karakter wanita sebagai warrior ya. Ya oke guys, jadi di sini sudah mulai masuk gamenya ya guys ya. Kita lihat FPS-nya masih berada di kisaran 50-an ya, dan naik ke 60. Kita langsung main aja guys ya. We must be careful now. Shirtless warriors crawl through Alva's nest like lice. If I use the main gate, I may attract attention. What do you see, Sunan? Ya, kita ternyata ketahuan guys. Putus tangannya guys.
Ya, jadi ini review gamenya ya guys ya. Dan di sini saya mendapatkan kisaran FPS di 60-an ya. Rata-ratanya ya cukup stabil ya guys ya. Dan ini juga di mode performance-nya ya guys. Dan memorinya juga masih standar 16 GB. Oke, jadi cukup sekian dulu review gamenya dan kita kembali ke atas. Oke guys, itu tadi adalah sedikit unboxing dan review dari saya. Dan kita juga tadi udah cek spesifikasinya serta performance-nya untuk bermain game gimana guys. Jadi kalau menurut saya ini adalah laptop yang benar-benar powerful. Bisa dibilang ini laptop emang jos, mantap jiwa guys ya. Kalau menurut kalian bagaimana? Oke guys, mungkin itu aja review kali ini dari saya. Dan bagi kalian yang ingin berkomentar dan bertanya, silakan aja isi kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Oke guys, see you next again. Dadah.